Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Guys, makin panas dan makin menyala. Prabowo akhirnya menanggapi usulan ratusan purnawirawan jenderal tentang pencopotan Gibran dari wakil presiden. Bahkan, jejak digital Gibran tidak pernah bohong yang membuat masyarakat masih belum bisa menerima Gibran sebagai wapres yang disahkan MK melalui pemilu. Sehingga, masih banyak masyarakat yang mengejek serta menertawakan Gibran. Sementara itu, Rismon Sianipar mengskakmat kuasa hukum Jokowi hingga malu karena tak paham teknologi dengan bahasa-bahasa ilmiah yang bikin kuasa hukum Jokowi sampai melongo seperti orang yang tidak mengerti. Mantap ya, Bang Rismon gitu ya. Orang cerdas, orang pintar, ahli digital forensik, lulusan UGM dan juga lulusan Jepang beliau itu, jangan macam-macam dengan beliau. Nah, penasaran seperti apa beliaunya? Ini dia, let's go! Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, nggak suka baca. Iya. Kok polos banget? Pencitraan dikit dong mas. Jangan. Ya apa adanya dong. Sebenarnya budaya baca buku di rumah saya nggak ada. Wih, nah ini itu tadi pada baca komik, main PS. Kita mau challenge nonton video Gibran. Cuman modal baca komik, main PS bisa jadi wapres melalui paman. Mumpung bapak lagi presiden gitu ya. Lanjut. Nanti take yang ya. Malah berapa? Ini apa lagi? Oh. Baru nongol aja udah diketawain itu. Beragam yang tantangan global, baik itu ekonomi, perang dagang, geopolitik. Oh, ini lagi viral kemarin ini nih. Yang membawa perubahan di berbagai sektor. Tapi di sisi lain, Indonesia jangan ketawain wapres kita itu. Harus tetap lincah dan adaptif. Teman-teman. Aduh, jangan ditawain malah dikasih cuan dulu itu. Yang sudah Udah bisa. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Aduh, Gak kuat. Oke, akhirnya Presiden Prabowo memang keterlaluan di masyarakat ya. Tiap kali Gibran nongol selalu diketawain. Emang kalian nggak tahu itu kalau itu wapres RI, orang nomor 2 di RI loh. Jangan ketawain, ntar diciduk bau rasa tuh ya. Jadi itu contohnya potret masyarakat kita terhadap pemilihan umum kemarin gitu ya, yang telah ditetapkannya Gibran sebagai wapres, tetapi masyarakat masih banyak yang belum menerima hal itu gitu ya. Nah, sepertinya ini sampai setiap kali Gibran muncul selalu jadi bahan tertawaan. Nah, oke guys, lanjut. sikap para purnawirawan TNI. Yang menarik, Pak Prabowo tidak bicara secara langsung, tapi menitipkan pesan lewat penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, yakni Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto, yang ini juga pernah menjadi Panglima TNI. Jadi urusannya para jenderal inilah ya. Saya kira kali ini Pak Prabowo memang tidak harus tidak bisa meresponnya secara langsung, ya, beda dengan kritik-kritik lainnya yang dia tanggapi secara, dan disebut sebagai nyinyir, gitu, bahkan kadang-kadang disebut dasmu. So, kali ini nggak mungkin Pak Prabowo menyebut seperti itu, karena yang menandatangani pernyataan itu salah satunya adalah Pak Tri Sutrisno, Jenderal TNI Purnawirawan Sutrisno, salah satu figur yang ya juga sangat dihormati oleh Pak Prabowo. Oh, tiba-tiba yang urgen itu akhirnya disampaikan oleh Pak Wiranto. Dan makin urgen karena yang menyampaikan adalah seorang purnawirawan TNI dengan pangkat dan jabatan tertinggi pada waktu itu sebagai Panglima TNI. Jadi kita mulai melihat bagaimana Presiden Prabowo memang sangat peduli dengan keadaan atau sebut aja dengan dinamika atau perkembangan politik hari-hari ini loh. Nah, karena itu terutama karena yang membuat manifesto itu atau tuntutan supaya Gibran dilancarkan dan
mungkin lebih dari itu sebetulnya, tetapi kita hanya bisa baca bahwa teman-teman purnawirawan ini mengucapkan semacam keprihatinan terhadap keadaan politik dan menemukan bahwa unsur utama yang diresahkan oleh publik adalah soal legitimasi dari Gibran sebagai wakil presiden, kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. Jadi kedudukannya itu yang dipersoalkan oleh. Dan memang betul bahwa mahasiswa, masyarakat sipil, jurnalis, dan bahkan mereka yang jadi pengamat dari luar negeri menganggap bahwa tetap ada problem legitimasi ketika Pak Prabowo menangkan pemilu, tetapi ikut di dalamnya adalah Gibran yang diketahui artinya diperiksa secara konstitusional itu melanggar konstitusi. Jadi sebenarnya arah dari arah pikiran atau arah moral dari para purnawirawan ini adalah memperbaiki atau meneruskan kembali sesuatu yang salah di dalam pandangan ketatanegaraan, yaitu Gibran yang dipaksakan oleh ayahnya yang pada waktu itu sangat berkuasa sebagai presiden Republik Indonesia ke-7. Jadi sekali lagi kita mulai melihat bahwa suara para purnawirawan ini kendati sudah purnawira, tetapi yang purna adalah wiranya, tapi yang berlanjut adalah tradisi untuk mencintai negeri itu, walaupun tidak lagi perwira, tetapi batin dia masih sangat berani, sangat wira untuk mengucapkan sesuatu yang memang sangat peka. Dan saya kira mereka juga menghitung dengan tepat apakah Pak Presiden bisa membaca dengan bijak apa yang mereka butuhkan, yaitu ganti atau hentikan wakil presiden. Ini pertama kali dalam sejarah perpolitikan Indonesia, terutama pasca reformasi, wakil presiden diminta diturunkan. Baru sekarang ini ada pihak-pihak yang selama ini belum sepenuhnya menerima dan mungkin sampai kapanpun tidak akan menerima bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu dianggap biang masalah yang memang harus dipersoalkan hingga saat ini. Ini sepertinya memang serangan yang mengarah kepada Jokowi dan keluarga besarnya. Itulah yang saya sebutkan. Mungkin ada pihak-pihak tertentu yang masih menganggap manuver politik Jokowi di jelang akhir kekuasaannya berakhir itu belum diterima sepenuhnya. Offset wajarlah kritik kanan kiri bermunculan di mana-mana. Dan itu akan terjadi, Mas Adi melihatnya panjang sekali. Panjang sekali. Dan saya melihat para pembela wakil presiden itu sebenarnya nggak terlampau bermunculan. Mungkin karena juga efek dari pecah kongsi dari PDIP ya. Saya membayangkan kalau ini masih solid dengan PDIP, nggak ada Pak yang berani serang-serang begini. Kita harus bersabar sampai proses. Nah, jadi seperti yang disampaikan oleh Bung Rocky tadi, semoga Pak Prabowo bisa menanggapi isu pemakzulan Gibran ini dengan sebaik-baiknya, jangan gegabah gitu ya. Dan kita berharap kepada Pak Prabowo, semoga tanggapan dia terhadap isu pemakzulan Gibran ini, semoga itu benar-benar bisa memuaskan hati masyarakat lah. Nah, jadi gitulah ya. Semoga tanggapan Pak Prabowo tentang isu pemakzulan Gibran ini bisa memuaskan hati masyarakat. Ya, dengan adanya pengganti Gibran ya seperti yang diusulkan oleh ratusan purnawirawan jenderal ini gitu ya. Kita berharap aja, semoga yang penting jangan ada perdebatan lah atau keributan yang terjadi di Indonesia ini. Oke guys, kita lanjut. Berjalan, jangan sampai kita seenak-enaknya aja. Emangnya hukum kita sendiri, emangnya kita jadi hakim. Jadi kita mesti semuanya Bang, harus bersabar, jangan terburu-buru dong. Baik. Itu sama dengan main fitnah orang itu namanya, itu sudah tidak benar tuh Bang. Baik. Tepat. Bang Rismon, jangan terburu-buru tadi, kata Bang Boy. Tanggapan saya. Ini masih soal ijazah palsu ini guys. Teknologi ya, hardware dan software itu ya, itu sangat confirm itu. Gitu loh, kita bukan terburu-buru, memang ada catatan teknologi yang timelinenya tercatat di dunia, di sejarah, didokumentasikan dengan baik. Jadi itu bukan buru-buru, bisa diperiksa, orang juga semua tahu gitu loh, bahwa itu Times New Roman, bahwa Times New Roman itu hanya ada sejak Windows 3.1 dikembangkan dan license-nya dibeli oleh Windows dan Adobe di Windows 3.1 dengan teknologi algoritma kurva Bezier, polinomial 2 dan 3. Di mana terburu-burunya, itu sudah confirm itu. Gitu loh. Kecuali memang ya UGM bisa melakukan lewat ahlinya memproduksi lembar pengesahan skripsi seperti itu ya, dengan teknologi secantik itu, teknologi printing secantik itu dengan tahun 1985. Kalau menggunakan software maupun hardware itu catatan teknologinya jelas. Di mana buru-burunya? Ini kayaknya dia nggak ngerti itu ya. Berupaya untuk membela Mulyono itu ya biasa aja. Iya ya. Karena kerumitan pikiran tadi itu. Tadi saya lewat di tangga berjalan.
eskalator itu. Ada tulisan di situ, bunyinya begini. Success is not free. You have to fight for it. Ya. Yang tulis itu siapa? Aiman. Pak Hari Tanusudibyo. Oh, Pak Hari Tanusudibyo. Tapi mungkin ada orang yang salah baca. Success is not free. You have to jilat for it. You have to jilat. You have to jilat gitu ya pada penguasa gitu. Jadi itu kesimpulannya. Semoga tidak ada lagi polemik baru tentang ijazah palsu, tentang apa itu namanya pemakzulan Gibran, dan semoga nanti Pak Prabowo bisa menanggapi isu pemakzulan Gibran ini dari ratusan jenderal purnawirawan TNI ini dengan bijak gitu ya, agar tidak terjadi lagi kegaduhan di antara masyarakat, baik itu pendukungnya Gibran, pendukungnya Jokowi, dan juga yang tidak mendukung Gibran menjadi wapres ya. Jadi semoga tanggapan Pak Prabowo tentang isu ini bisa menyenangkan hati masyarakat, agar jangan ada lagi gitu isu-isu miring terhadap seseorang yang ada di pemerintahan gitu ya. Oke guys, itu reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching.